Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Ariana. Mungkin kita pernah mendengar orang mengatakan, coba hubungi manajernya. Mungkin dia bisa bantu menyelesaikan masalah ini. Atau kalau bisnis sudah mulai besar dan sudah tidak bisa ditangani sendiri, coba cari manajer untuk bantu-bantu. Ya, manajer adalah orang yang dianggap dapat membantu mengelola kegiatan. Topik kali ini kita akan membahas peran manajer dalam organisasi. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita mulai dulu dengan mengetahui definisi manajer dari pendapat beberapa ahli manajemen. James A. F. Stoner mengatakan bahwa manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Kimball dan Kimball berpendapat bahwa manajer adalah seseorang yang fungsi dan tugasnya meliputi pengaturan perusahaan dalam hal pembiayaan, penyediaan, dan mengatur seluruh peralatan di sebuah organisasi. Robert Tannenbaum menyatakan bahwa manajer adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, ada dua definisi manajer. Definisi yang pertama, manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Definisi kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Dari beberapa definisi yang disebutkan tadi, ada 3 kata kunci jika kita membahas tentang manajer. Yang pertama, ada orang yang mengatur. Yang kedua, ada orang atau sekumpulan orang yang diatur. Dan yang ketiga, ada aktivitas pengaturan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat kita definisikan bahwa manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan orang lain atau sekelompok orang yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan seorang manajer, berarti kita berbicara tentang 4 fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi. Masih ingat kan fungsi manajemen dalam pertemuan sebelumnya? Untuk menjadi seorang manajer, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer, yaitu technical skills, human relation skill, conceptual skill, decision-making skill, time management, dan global management skill.
technical skill atau keterampilan teknis. Keterampilan teknis harus dimiliki oleh seorang manajer, utamanya oleh manajer level bawah seperti supervisor atau kepala seksi. Keahlian teknis juga perlu dimiliki manajer level tengah, tetapi tidak terlalu diperlukan untuk level top management. Mengapa? Karena keahlian teknis berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sangat operasional atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan. Keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas secara efisien serta memecahkan masalah-masalah teknis yang menjadi hambatan pekerjaan. Manajer level bawah sehari-hari berhubungan dengan staf pekerja secara langsung. Sebagai contoh, ketika staf customer service menghadapi keluhan pelanggan yang sulit diatasi, mereka kerap meminta pendapat dari atasan atau manajernya yang bertanggung jawab. Dengan penguasaan keterampilan teknis yang baik, manajer level bawah dapat memberikan arahan dan saran serta membantu staf yang mengalami kesulitan. Keterampilan kedua yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah human relation skill atau juga dikenal dengan interpersonal skill. Kunci sukses dalam berkomunikasi adalah kemampuan untuk membangun hubungan. Komunikasi merupakan sarana penting dalam membangun sebuah hubungan dan kebersamaan, baik itu dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan organisasi. Banyak berbagai kesalahpahaman dalam hubungan bisnis dan pekerjaan adalah akibat dari masalah komunikasi. Untuk itu, diperlukan suatu proses human relations atau komunikasi yang efektif agar manusia dapat melanjutkan kehidupannya secara harmonis. Human relations adalah salah satu upaya untuk menciptakan kesinambungan hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Human relation skill disebut juga hubungan interpersonal. Pada prinsipnya, human relation skill adalah suatu keterampilan mengerti, memahami, mengomunikasikan, dan membangun hubungan dengan orang lain dalam setiap kegiatan, khususnya dalam organisasi. Kemampuan untuk membangun hubungan interpersonal sangat penting untuk keberhasilan individu di semua bidang kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau profesional di dunia bisnis. Keahlian human relation ini wajib dimiliki oleh seorang manajer karena ini merupakan jenis keahlian manajemen yang perlu dimiliki oleh semua level manajemen dan wajib bagi manajemen level tengah semacam head of department dan branch manager. Keahlian ini berkaitan dengan kecakapan dalam berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif.
Hal ini termasuk memberikan instruksi, saran, dan umpan balik, serta mendengarkan masukan, pendapat, dan keluhan dari pekerja. Keterampilan komunikasi menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola departemen atau kantor cabang, di mana manajer menjadi penghubung antara manajemen level atas dan manajemen level bawah. Mereka menyampaikan setiap rencana dan kebijakan direksi ke level bawah, dan sebaliknya menyampaikan keluhan dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah conceptual skill. Apa itu keahlian konseptual? Keahlian konseptual adalah keterampilan manajemen yang wajib dikuasai oleh manajemen level atas seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden Direktur, dan jabatan sejenis. Keahlian konseptual berhubungan dengan kecakapan seseorang untuk melihat hal-hal besar dan mengambil kebijakan strategis dalam menjalankan organisasi. Sebagai pucuk pimpinan, top manajemen melihat gambaran masa depan dan kondisi perekonomian serta memahami kebijakan pemerintah. Lalu mereka fokus pada bagaimana mengelola organisasi agar sukses dalam kondisi semacam itu. Keahlian konseptual berguna untuk menetapkan tujuan organisasi, merumuskan rencana bisnis, menyusun strategi, mengorganisasi seluruh departemen, juga mengoptimalkan sumber daya, memperluas pasar, dan menaikkan profit secara berkesinambungan dan juga lain-lain. Bagi manajemen level tengah, keahlian konseptual tidak terlalu penting. Sementara bagi manajemen level bawah, keahlian manajemen ini tidak terlalu dibutuhkan. Tapi keahlian conceptual skill ini sangat dibutuhkan oleh top management. Selanjutnya, decision making skill. Decision making skill adalah salah satu skill yang harus dimiliki setiap pekerja untuk membantu membuat keputusan dalam bekerja. Kemampuan decision making menjadi penting karena setiap keputusan yang dibuat akan berpengaruh terhadap anggota tim dan tentu saja akan berdampak kepada organisasi. Decision making skill adalah kemampuan pengambilan keputusan di antara dua hal atau mungkin lebih. Namun jika dijabarkan lebih luas lagi, decision making skill adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Proses decision making juga tidak boleh asal saja, karena harus dibuat dengan pikiran yang objektif dan melalui proses identifikasi masalah. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan biasanya perlu juga meminta pendapat orang lain. Mengambil keputusan adalah sebuah pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan dari sekian banyak pilihan.
Keterampilan pengambilan keputusan ini dikatakan penting karena sebenarnya manusia itu selalu mengambil keputusan selama hidupnya. Pengambilan keputusan ini memiliki langkah-langkah mencakup identifikasi masalah dan diagnosis masalah, pengumpulan data yang relevan, pengembangan dan evaluasi alternatif-alternatif, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasilnya. Sebagai seorang manajer, pada level apapun harus memiliki decision making skill. Time management skill. Waktu yang kita punya hanya 24 jam sehari. Untuk bisa memanfaatkannya dengan tepat dan efisien, diperlukan time management skill. Hanya saja tidak semua orang tahu bagaimana mengatur waktu yang terbatas. Bahkan lalai untuk memahami konsep waktu yang berharga. Time is money bagi orang bisnis. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Untuk itu, seorang manajer harus mempunyai time management skill untuk memenuhi setiap rencana atau tugas sampai membuat keputusan untuk manajemen dari hitungan menit hingga hitungan tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat dikembalikan atau diulang. Jadi, seorang manajer harus mampu mengelola waktu dengan baik agar tujuan organisasi dapat dicapai tepat waktu. Mulanya, manajemen waktu digunakan hanya sebatas kegiatan bisnis atau kerja, tetapi istilah ini kemudian meluas dengan memasukkan kegiatan-kegiatan pribadi. Jadi, time management skill tidak hanya dibutuhkan oleh seorang manajer, tapi juga bisa digunakan oleh semua individu. Yang terakhir adalah global management skill atau keahlian dalam manajemen global. Global management skill adalah keahlian manajerial yang tidak hanya fokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga memperhitungkan keadaan negara-negara lain yang berarti lintas negara. David Whitman berpendapat bahwa kunci menuju globalisasi adalah membuat organisasi juga manajemen puncak, dan jika memungkinkan semua anggota organisasi untuk berpikir secara global. Untuk itu perlu distrategikan upaya untuk mengubah cara anggota organisasi berpikir dan bertindak. Mengapa? Karena sekarang sudah era globalisasi. So, think globally, tapi ingat, act locally. Keterampilan manajemen global adalah keterampilan yang dirancang khusus untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam konteks bisnis yang beragam dengan pengaturan antar budaya yang juga beragam.
Dalam hierarki organisasi ada 3 jenjang manajemen, yaitu manajemen level bawah, manajemen level tengah, dan manajemen level atas. Ketiganya memiliki ruang lingkup tanggung jawab berbeda. Dari mengelola hanya beberapa orang pekerja sampai menjadi pimpinan tertinggi di suatu organisasi. Para pemimpin tersebut membutuhkan keahlian manajemen untuk menjalankan tanggung jawab mereka. Dalam struktur organisasi bisnis, biasanya peran manajer pada umumnya dibedakan dalam 3 strata. Semakin ke atas, semakin sedikit jumlah manajer, tetapi semakin besar tanggung jawabnya dan semakin luas kewenangannya. Selain itu, tingkatan manajemen organisasi bisnis juga ditentukan oleh skala bisnis dari organisasi bersangkutan. Bisnis kecil atau menengah tentu memiliki struktur hierarki yang lebih sederhana dibanding perusahaan multinasional. Top level management atau manajer tingkat atas. Ini merupakan tingkatan manajemen paling tinggi dalam organisasi, yaitu CEO atau Chief Executive Officer, Chief Operational Officer atau COO, Chief Financial Officer atau CFO, Managing Director, dan Presiden Direktur. Manajemen pada level ini menjalankan kepemimpinan yang banyak menggunakan conceptual skill. Para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis pekerjaan sehari-hari, namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Manajer tingkat atas bisa kita sebut sebagai nakoda organisasi, karena merekalah yang menentukan bagaimana organisasi akan dijalankan. Top level management memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki kewenangan memilih, menempatkan, bahkan memberhentikan para manajer di bawahnya. Peran dan tugas top level management antara lain, pertama, merumuskan tujuan organisasi, yaitu menetapkan apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang kedua, merencanakan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dan yang keempat, mengarahkan manajemen di tingkat menengah untuk menerapkan kebijakan dan strategi yang telah direncanakan. Sedangkan untuk middle level management, manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level. Contoh, manajemen tingkat menengah adalah kepala departemen, head of division, kepala cabang, atau branch manager. Jika pucuk pimpinan merancang strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah
bertugas untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh top management. Dan kebijakan yang ada di dalam rencana divisi, misalnya menyusun target secara spesifik dan konkret. Middle level manager wajib menguasai keterampilan operasional dalam mengelola departemen atau cabang. Manager level menengah juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah dan sebaliknya menyuarakan feedback dan saran-saran dari manajer yang di bawah ke atas. Jadi peran dan tugas middle level manager antara lain, yang pertama, membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah untuk mencapai target organisasi. Kedua, memberikan saran dan rekomendasi ke top level manajemen. Tiga, memberikan laporan perkembangan operasional departemen atau cabang ke manajer tingkat atas. Keempat, mengelola departemen atau cabang sesuai kebijakan pucuk pimpinan organisasi. Yang kelima, mengupayakan pencapaian target departemen dengan mengoptimalkan kontribusi setiap peran yang ada di dalamnya. Keenam, bekerja sama dengan departemen lain untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah lower level management. Tingkat manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional. Lower level management punya wewenang yang terbatas dan bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah. Untuk menjalankan peran ini, mereka butuh menguasai keterampilan teknis serta kemampuan dalam memimpin dan mengorganisasi para pekerja. Contoh manajer level bawah adalah supervisor, office manager, section manager, dan juga mandor. Peran dan tugas manajemen lini pertama ini diantaranya yang pertama, menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap pekerja. Yang ketiga, memberikan bantuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan teknis. Keempat, menampung keluhan-keluhan para pekerja dan menyampaikan ke manajemen tingkat menengah, sekaligus memberikan saran-saran dan masukan. Kelima, memotivasi pekerja dan mendorong kinerja tim untuk menjadi lebih baik. Keenam, menyelesaikan konflik yang muncul antara anggota tim. Setiap level manajemen membutuhkan jenis keterampilan berbeda. Semakin tinggi tingkatan manajemen,
semakin strategis peran yang dijalankan sehingga membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi. Manajemen itu sains atau seni. Manajemen sebagai sains tentu saja akan menggunakan pendekatan dengan cara-cara ilmiah melalui tahapan-tahapan yang sistematis berdasarkan keilmuan. Sedangkan manajemen sebagai seni menggunakan pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman. Manajemen sebagai seni dipandang sebagai kemampuan untuk mengelola berbagai karakter anggota organisasi yang berbeda-beda untuk bisa bekerja bersama pemimpin. Kemampuan seni manajemen seorang pemimpin tidak terkait dengan gelar akademis yang dimilikinya. Yang terpenting adalah sikap empati. Sikap empati kepada orang lain ini dibutuhkan supaya membawa hubungan yang baik antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Jadi, sebagai seorang manajer, pendekatan apakah yang harus dilakukan dalam mengelola organisasi? Menggunakan pendekatan manajemen sebagai sains atau manajemen sebagai seni. Berikan analisisnya, dan ini menjadi tugas buat para mahasiswa yang mengikuti pembelajaran online ini. Baik, sekian dulu pertemuan untuk kali ini. Salam pintar!